Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anak muridku, an-nasihatu nasihat sahlatun adalah mudah. Wal muskilu dan yang susah qabuluha adalah menerima nasihat. Orang itu kalau menerima nasihat itu Masya Allah beratnya itu seperti ngangkat gunung. Lah aku kok dinasihati. Li'annaha karena teman setuhune li'annaha karena nasihat itu fi madzaqi muttabi'il hawa di dalam perasaan itu saja ya, di dalam rasanya rasanya orang pengikut hawa nafsu murratun adalah pahit. Idil manahi jadi orang itu kalau suka ngikuti hawa nafsu dinasihati itu pahitnya itu Masya Allah susah sekali. Idil manahi karena perkara-perkara yang dilarang mahbubatun adalah disukai fi qulubihim di dalam hati-hatinya orang yang suka mengikuti hawa nafsu. Wa 'alal khususi apalagi liman bagi orang karena yang adanya orang itu talibal ilmir rasmi mencari ilmu umum. Ilmu rasmi itu ya ilmu yang resmi, yang ada pangkat-pangkatnya itu profesor, doktor, BA, MA, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Wa mustaqilan dan orang yang menyibukkan diri fi fadlin nafsi di dalam mengunggulkan diri biar dapat pangkat cari ilmunya itu. Wa manaqibid dunya dan mendapat sanjungan-sanjungan dunia. Fa'innahu maka sesungguhnya dia yahsabu mengira annal ilmal mujarrada hanya ilmu saja lahu baginya sayakunu najatuhu akan menjadi keselamatan dia wa khalasuhu dan keselamatan dia fihi di dalam ilmu saja wa annahu dan dia mustaghnin tidak butuh anil amari dari amal. Wahada yang demikian ini i'tiqadul falasifati, i'tiqadnya orang falsafah, ahli falsafah. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. La ya'lamu tidak mengetahui hadal maghrur, orang yang tertipu ini, annahu khina hassalal ilma, sesungguhnya dia ketika mendapatkan ilmu idlam ya'mal bihi ketika dia tidak mengamalkan ilmu itu yakunu hujjatun alaihi akan menjadi hujjah yang akan mencelakai dia ya, dalil untuk mencakai dia akada lebih kuat lagi. Berarti dia itu orang yang mempunyai ilmu kok terus tidak amal itu akan lebih kuat ilmunya dia itu menjadi hujjah yang akan melarati dia sendiri daripada orang yang tidak punya ilmu dan tidak amal. Entahlah nggak punya ilmu, sudah punya ilmu kok nggak amal, itu tambah berat lagi. Kama qala Rasulullah, seperti bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi, paling berat-beratannya manusia adaban siksanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Alimun adalah orang yang alim, la yang fa'uhullahu, yang tidak memanfaatkan, yang Allah tidak memanfaatkan dia bi ilmihi dengan ilmunya. Maksudnya Allah tidak menggerakkan dia untuk mengamalkan ilmunya. Karena hakikatnya itu ya yang gerakkan Allah. Jadi kamu itu belajar di sini itu enggak ada gunanya belajarmu itu kalau kamu tidak mengamalkan apa yang kamu pelajari. Itu enggak ada gunanya, malah nanti jadi bumerang, itu akan mencelakai diri kamu ketika nanti di akhirat, akan jadi hujjah, jadi dalil untuk memberat-beratkan siksamu. Bagaimana kok bisa begitu? Iya, kamu sudah ini tahu wajib, ya, ini sudah tahu sunnah, ya, ini sudah tahu makruh, iya, kenapa kamu amalkan? Kenapa kamu tinggalkan? Kenapa? Lah, beda kalau orang nggak tahu. Kamu tahu ini wajib, saya nggak tahu. Kamu tahu ini sunnah, saya tidak tahu.
Oleh nggak tahu gimana? Ya sudah, nggak apa-apa, diampuni kan begitu mungkin. Nah, orang nggak tahu. Nah, ini orang sudah tahu loh, nggak mau amalkan. Makanya ya, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'ullahu bi'ilmi. Maka hati-hati kalau orang itu sudah tahu ilmunya kok tidak amal, itu berbahaya, itu sangat-sangat berbahaya. Makanya orang yang paling mendapat ancaman paling besar kalau tidak amal itu ya para santri ini. Apalagi para ulamanya, itu lebih nemen lagi. Lebih nemen lagi. Semakin banyak ilmunya, semakin besar ancamannya kalau tidak mengamalkan ilmu. Waruyan dan riwayatkan annal Junaid, sungguhnya Junaid qaddasallahu sirrahu, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati beliau. Ruya diriwayatkan fil manami, dalam waktu tidur ba'da mautihi, setelah wafatnya Junaid. Ruya diperlihatkan fil manami, dalam waktu tidur, maksudnya diperlihatkan dalam mimpi. Fil manami, dalam waktu tidur ba'da mautihi, setelah wafatnya Junaid. Bagilah maka dikatakan lahu kepada Junaid, mal khabaru, bagaimana khabarnya, apa kabarnya, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, yaitu Junaid al-Baghdadi. Qalat, berkata Junaid, tahat tilkal ibaratu wa faniyat tilkal isyaratu. Tahat, telah hilang, tilkal ibaratu, ibarat-ibarat itu, keterangan-keterangan itu, wa faniyat, dan juga hilang, hancur, tilkal isyaratu, isyarat-isyarat itu. Maksudnya itu apa itu? Ya, ilmu-ilmu itu semuanya itu tidak kanggo, itu sebenarnya. Nasihat-nasihat itu juga tidak kanggo kalau enggak amal sendiri. Isyarah itu nasihat. Wa ma nafa'ana, dan tidak memberi manfaat kami illa rakaat, kecuali beberapa rakaat, raka'naha, yang kami salatkan beberapa rakaat itu, fi jawfil laili, di waktu malam, yang betul-betul ikhlas, yang tidak ada orang yang mengetahui hanya Dia dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wali-wali zaman dulu itu kalau amal itu disembunyikan. Kenapa kok disembunyikan? Biar betul-betul ikhlas. Caranya bagaimana? Jangan sampai ada yang tahu kecuali hanya Dia dan Allah. Karena amal itu begitu. Amal delik-delik barangnya apa? Loh, delik-delik itu biar hati itu enggak merasa mumpung ada yang lihat, mumpung enggak ada. Tapi kalau sudah enggak ada orang sama sekali, semua orang tidur hanya sendirian, amal mau pamer sama siapa? Pamer paling sama Gusti Allah. Kalau pamer sama Gusti Allah diterima pamernya. Tapi kalau pamer itu sama makhluk, lah itu makhluk tidak akan bisa memberi kita pahala. Yang mesti memberi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal walad, wahai anakku, la takun, janganlah kamu ada la takun minal a'mali muflisa. Janganlah amalanmu itu la takun, janganlah ada kamu minal a'mali, dari amalan-amalan muflisan, sebagai orang yang rugi. Kamu jangan rugi di dalam amalan-amalan ini. Wala minal akhwali khalian, dan dari keadaan-keadaan khalian, sepi. Wa tayaqqana, dan kamu meyakini annal ilma, sesungguhnya ilmu al-mujarrada saja, la ya'khudhu wa tayaqqan, dan yakinilah annal ilma, sesungguhnya ilmu al-mujarrada saja, la ya'khudhu bil yadi, tidak akan membantu. Kamu jangan sampai rugi dalam amalan, dan jangan sampai kamu punya keadaan yang sepi dari amalan. Yakinilah bahwa sesungguhnya ilmu saja itu tidak akan membantu. Hanya kata assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasul, khud biyadi, bantulah aku, tolonglah aku. Amalan, ilmu saja tanpa amalan, la ya'khudhu bil yadi, tidak akan membantu. Misalahu, contohnya, lawakana, kalau ada, ala rajulin, adalah seseorang, fi bariyatin, di daratan, asyaratu asyafin, 10 pedang, hindiyatin, yang
bangsa India. Di zaman dulu itu pedang India ini pedang yang sangat-sangat tajam, mempunyai besi yang baik, kualitas yang baik. Sampai sekarang juga ada itu. Oleh daerah Pakistan sana namanya pedang dari daerah Dir. Itu sampai pisau-pisaunya itu besinya itu kualitas tinggi itu. Besinya bisa untuk memotong besi. Ma aslihatin ukhra dengan beserta juga dengan senjata-senjata yang lain. Wa kana ar-rajulu dan adalah laki-laki itu syuja'an, orang yang pemberani. Wa ahla harbin dan ahli di dalam berperang. Fahamala maka menyerang alaihi kepadanya asadun azimun, singa yang besar, muhibun yang menakutkan. Fama dhannuka, bagaimana pendapatmu? Bagaimana perkiraanmu kalau orang membawa senjata 10 senjata dan dia ahli perang terus kemudian diserang oleh seekor singa? Bagaimana menurutmu? Orangnya akan berbuat apa? Hal tadfa'u, apakah bisa menolak al-aslihatu bisa membela al-aslihatu senjata-senjata tadi, syarrahu kejahatannya singa, anhu darinya, bila isti'maliha tanpa menggunakan senjata-senjata tadi, au darbiha atau memukulkan senjata-senjata tadi. Diam saja, kemudian senjatanya langsung bisa melindungi dia? Tidak, dia harus memegangnya dan ngobat-ngobit nih bacok-bacoknya, begitu. Kalau diam saja walaupun membawa 10 senjata yang hebat, 10 pedang yang hebat, maka kalau dia diam saja, diancap singo, ya entek, diam saja. Maka dia akan bertanya, kenapa senjataku ini enggak mau membela aku? Lah kamu enggak mau menggerakkan tanganmu loh. Ya kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalahmu. Demikian juga orang kalau punya ilmu, sudah punya ilmu banyak dikumpulkan, kemudian dia diserang sama jilatan api neraka. Kenapa ilmuku tidak melindungi diriku? Loh, lah kamu buat nangkis loh ilmumu itu. Semua ilmumu itu ilmu sedekah, buat nangkis api neraka, buat sedekah. Maka ketika jilatan api neraka mau datang, lah itu akan menangkis itu nanti. Karena kamu sudah beramal akan ilmumu. Wa minal ma'lum, dan sudah diketahui annaha, sesungguhnya senjata-senjata itu la tadfa'u, tidak akan bisa membela orang itu illa bitahriki, kecuali dengan menggerakkan, waddarbi dan memukulkan. Fakada lau qara'a, demikian juga bila mana belajar rajulun seorang laki-laki mi'ata alfi mas'alatin 100.000 masalah ilmiyatin yang bangsa ilmu, wa ta'allamaha dan dia mempelajari masalah-masalah ilmiah tadi, walam ya'mal dan dia tidak mengamalkannya, biha masalah-masalah ilmiah tadi, la tufiduhu maka tidak akan mengfaidai dia illa bil amali, kecuali hanya dengan amal. Wa misluhu dan seperti itu juga aidha, demikian juga laukana bila mana ada li rajulin bagi seorang laki-laki hararatun panas, wa maradun dan sakit, safrawiyatun yang sakit kuning, yakunu yang adanya ilajuhu obatnya sakit safrawi tadi, bisa kanjabin dengan minuman sakanjabin, minuman yang rasanya itu agak asam sama manis. Wal kaskab dan al kaskab, ini bahasa-bahasa Persia. Wala yahsulu maka tidak akan terhasil al-buru'u kesembuhan illa bistimalihima, kecuali dengan menggunakan minum sakanjabin dan kaskab. Kemudian ada syair Persia, saya enggak bisa baca. Artinya laukil ta'al fairid li khamrin lam takun litasira naswanan idza lam tashraba. Bila mana kamu menakar 2000 ritel
khamr, maka kamu tidak akan menjadi mabuk jikalau kamu tidak meminumnya. Ini perumpamaan. Walaupun kamu itu membawa ilmu yang banyak, kamu tidak akan bisa memanfaati dirimu kecuali kamu mengamalkannya. Walau qara'ta mi'ata sanah. Dah, situ aja.